Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum satu termo. Nah, hukum satu termo ini termasuk salah satu hukum yang sangat penting di termodinamika. Nah, hukum satu termo itu mengatakan bahwa perubahan kalor dalam gas sama dengan jumlah energi dalam dan usaha gas. Nah, misalkan saya punya ruang berbentuk silinder dilengkapi dengan piston. Nah, piston mula-mula berposisi di sini. Nah, dia memerangkap gas. Nah, ini ada gas di dalamnya. Dan gas itu dipanaskan. Nah, kalau gas ini dipanaskan, artinya dia diberi kalor gitu kan ya. Maka tentu saja energi dalam gas itu akan naik. Nah, kalau kalor yang diberikan itu berlebih, maka sisanya akan digunakan untuk melakukan usaha. Jadi kalau begitu kalor yang masuk ke dalam sistem gas ini tidak percuma, tidak terbuang percuma, tapi digunakan untuk menaikkan energi dalam gas dan untuk melakukan usaha mendorong piston dari titik 1 ke titik 2 begitu. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk rumus, hukum satu termo itu seperti ini. Delta G sama dengan delta U plus W. Nah, delta G itu menyatakan perubahan kalor gas satuannya joule, delta U itu perubahan energi dalam gas satuannya joule juga, W itu adalah usaha gas. Kita harus memperhatikan tanda plus minus dari delta G, delta U, dan W. Nah, kalau gas itu menerima atau menyerap kalor, maka delta G-nya itu ditulis dengan tanda positif. Tapi kalau gas melepas atau membuang kalor, delta G-nya negatif. Nah, kalau dihitung-hitung ternyata delta U-nya ketemu positif, itu artinya energi dalam gas naik. Nah, tapi kalau delta U-nya negatif, itu energi dalam turun, gitu ya. Nah, kalau gas melakukan usaha atau dalam proses ekspansi, jadi proses ekspansi itu proses yang berlangsung dengan ada pertambahan volume. Jadi volume gas itu semakin besar. Nah, itu disebut sebagai proses ekspansi. Nah, seperti ini, piston didorong gas naik ke titik 2. Berarti kan volume gas bertambah. Nah, ini namanya proses ekspansi. Nah, sebaliknya disebut sebagai proses kompresi. Nah, misalkan piston didorong dari posisi 2 ke posisi 1. Nah, itu berarti volume gasnya kan berkurang. Nah, itu namanya proses kompresi. Dalam proses ekspansi, kalau terjadi kenaikan volume, maka usahanya pasti positif, usaha gas positif. Tapi sebaliknya, kalau gas dikenai usaha dalam proses kompresi, maka usaha gas itu pasti negatif. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, suatu gas dalam ruang tertutup mendapat kalor 10 kilokalori dari lingkungannya. Jika gas secara serentak melakukan usaha luar 1000 joule, maka perubahan energi dalam sistem itu berapa? Nah, kita jawab ya. Kita tahu bahwa yang namanya 1 kal itu adalah 4,2 joule. Jadi delta G 10 kilokal kita ubah ke dalam joule karena soal ini jawabannya dalam joule ya. Nah, 10 kilokalori itu berarti 10 kilo itu 10 pangkat 3 ya. 1 kal itu 4,2 joule. Jadi ini hasilnya 42 kilojoule. Nah, usahanya tadi kan 1000 joule. Nah, gas secara serentak melakukan usaha, berarti usahanya bertanda positif ya. Nah, delta G-nya ini juga bertanda positif karena gas itu mendapat kalor, menyerap kalor, ya kan? Jadi delta G maupun W itu sama-sama positif. Nah, sekarang kita menggunakan hukum satu termo untuk mencari perubahan energi dalamnya. Delta G itu sama dengan delta U plus W. Kita masukkan ya, delta G-nya 42, W-nya itu kan 1. Berarti delta U-nya 42 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah 41 kilojoule. Nah, karena delta U-nya itu positif, berarti telah terjadi kenaikan energi dalam. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah B. Berikutnya soal nomor 2, silinder yang dilengkapi piston licin yang bisa bergerak bebas. Di dalamnya terdapat gas ideal monoatomik sebanyak 1 mol. Bila silinder itu dipanaskan, maka piston terdorong sehingga volume ruang gas menjadi lebih besar. Peristiwa itu berlangsung pada tekanan tetap. Jika terjadi kenaikan suhu gas sebesar 20 Kelvin dan konstanta gas umum 8,31 Joule per mol Kelvin, maka berapakah kalor yang diserap gas?
Kita jawab. Nah, di dalamnya ada 1 mol gas tadi ya, gasnya monoatomik. Nah, R konstanta gas umum itu sudah diketahui dalam soal 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, ini satuan dalam SI ya. Nah, sedangkan kenaikan suhu gas adalah 20 Kelvin. Nah, ini yang diketahui dalam soal. Nah, kalau saya gambar demikian ya. Jadi mula-mula katakanlah ini ada gas terperangkap dengan piston di posisi 1, kemudian dipanaskan. Tentu saja nanti gas itu bisa mendorong piston dari posisi 1 ke 2. Nah, berarti gas melakukan usaha. Nah, ini memang ruang volume gas itu akan menjadi lebih besar karena dari posisi 1 ke posisi yang ke-2 gitu ya. Oke, nah sekarang dengan hukum termo 1, delta G itu sama dengan delta U plus W. Nah, delta U untuk gas monoatomik, gas ideal monoatomik, itu adalah 3/2 NR delta T. Kalau Anda masih bingung masalah ini, silakan lihat video saya yang membahas mengenai energi dalam gas. Buka playlist teori kinetik gas ya. Nah, Anda akan tahu bahwa untuk gas monoatomik energi dalamnya 3 nRT, tetapi kalau delta U berarti 3/2 NR delta T. Nah, kalau usaha gasnya ini kan tekanannya tetap. Kalau tekanannya tetap, maka berlaku usaha gas itu adalah P dikalikan delta V. Dan usaha gas ini pasti positif ya, karena prosesnya ini adalah proses ekspansi, terjadi kenaikan volume. Anda harus ingat bahwa yang namanya PV itu kan nRT, ya kan? PV itu nRT. Kalau Anda belum paham rumus ini, silahkan melihat playlist teori kinetik gas ya di Kifrovis. Anda akan paham, bahkan rumus ini asalnya dari mana, ini sudah saya turunkan. PV itu sama dengan nRT. Nah, kalau terjadi perubahan volume tekanannya tetap, berarti P kali delta V, maka T-nya ini harus berubah, jadi delta T. Jadi P delta V itu bisa ditulis NR delta T. Nah, jadi kalau begitu, ini P delta V saya ganti NR delta T ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 5/2 NR delta T gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan 5/2 molnya 1, R-nya kan ini ya, 8,31. Dikalikan dengan delta T-nya, delta T-nya adalah 20. Nah, kalau kita kalikan hasilnya adalah 415,5 Joule. Nah, inilah perubahan kalor atau kalor yang diserap gas dalam sistem ini. Contoh soal yang nomor 3, 1 kg air pada suhu 100 derajat Celcius terletak dalam ruang tertutup bervolume 2 meter kubik, kemudian berubah menjadi uap pada suhu yang sama bertekanan 10⁵ Pascal. Jika kalor penguapan air 2,3 megajoule per kilogram, maka kenaikan energi dalamnya karena perubahan wujud ini. Jadi perubahan wujud dari air ke gas, itu ada perubahan energi dalamnya, ya kan? Nah, oke, sekarang kita jawab. Ini maksud saya menggambar tabung atau tangki lah, wadah tertutup, di dalamnya itu ada air. Jadi ini airnya ya, airnya. Kita bisa menghitung volume air yang di sini itu berapa, karena di sini diketahui 1 kg masanya. Kita pakai rumus ini kan, Rho sama dengan M per V. Jadi kalau kita mencari volume massa dibagi Rho kan ya. Jadi volume air di sini itu adalah M per Rho. Jadi 1 dibagi 1000. Massa jenis air dalam SI itu adalah 1000 kg per meter kubik. Atau ini 0,001 meter kubik. Nah, volume air dalam keadaan 2 karena berupa uap ya. Nah, uap ini tentu saja akan memenuhi ruang ini. Nah, tangki ini kan volumenya sudah tahu 2 meter kubik. Jadi otomatis kalau jadi uap, maka volume uapnya ya 2 meter kubik. Sebesar volume tangkinya, ya kan? Nah, kalau perubahan volumenya dari perubahan wujud air menjadi gas, itu adalah V2 dikurangi V1. Nah, V2-nya itu 2, V1-nya 0,01. Ini kan terlampau kecil dibandingkan dengan 2. Jadi kalau begitu ini saya abaikan aja, ini saya dekatkan ke 2 meter kubik. Nah, kalau kita mencari usaha untuk mengubah keadaan fase cair menjadi gas, itu adalah P kali delta V, ya. Jadi tekanannya di sini
ketika menjadi uap itu adalah 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5. Nah, sedangkan perubahan volumenya dari wujud cair menjadi gas itu adalah 2. Jadi kalau begitu hasilnya di sini 2 kali 10 pangkat 5 Joule atau sama dengan 0,2 megajoule. Perubahan kalor air yang menguap ini, yang jadi uap ini adalah M kali U. Nah, M itu adalah massa air yang menguap, yang berubah wujud, dikalikan dengan kalor uapnya. Jadi massa air yang berubah wujud kan 1 kg, ini 1 kg ya. Nah, dikalikan kalor uapnya 2,3. Nah, ini berarti hasilnya adalah 2,3 megajoule. Nah, seperti itu. Nah, terus kita terapkan hukum satu termo. Delta G itu sama dengan delta U plus W gitu kan ya. Nah, kita masukkan apa yang diketahui dalam soal. Delta G itu 2,3 megajoule. Ya, ini perubahan kalor dalam perubahan wujud itu. Kemudian sama dengan delta U plus W. W-nya adalah 0,2 megajoule. Nah, akhirnya kita dapatkan delta U-nya adalah 2,3 kurangi 0,2. Berarti 2,1 megajoule. Jadi kalau begitu, kenaikan energi dalam karena ada perubahan wujud ini adalah 2,1 megajoule. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun.